upaya pembunuhan terhadap Syekh ini, walaupun ada di berita yang sudah kita dapat dari media online dan lain-lain, sudah ditetapkan. Tabi pun Yai, selamat datang di channel Info Kiai TV. Menurut pandangan kami dari teman-teman pengacara syariah yang ada di Lampung dalam konteks ulama, di sini kami punya pandangan dalam konteks hukumnya bahwa ini tindakan pidana murni, tindakan pidana yang walaupun mungkin tindak pidana ini ada konspirasi yang lain bila kita kaitkan dengan situasi negara kita hari ini, di mana kita melihatnya Syekh Ali Jabir ini kan merupakan ulama dunia, bukan lagi ulama lokalan lah atau sebatas kita saja gitu ya. Dan di sini akhirnya menarik semua perhatian. Nah, pandangan kita terkait ini tentu kita menginginkan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk mengusut tuntas motifnya apa, motifnya bagaimana terkait dengan upaya pembunuhan terhadap Syekh ini, walaupun ada di berita yang sudah kita dapat dari media online dan lain-lain, sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai yang juga punya niat ya atau direncanakan ingin membunuh dan lain-lain. Tapi terlepas daripada itu semua, kami dari APSI meminta kepada aparat penegak hukum untuk fair, untuk profesional, untuk bisa mengungkap perkara ini secara jelas, karena ini tentu sudah sangat menyakiti hati umat Islam wabil khusus. Ketika kita bicara soal bagaimana sih agar pendakwah ini aman gitu ya, agar tidak lagi terjadi hal seperti ini, atau bisa kita katakan kejadian itu merupakan presiden buruk dalam rangka seorang ulama memberikan tausiah, memberikan ceramah, menyebarkan kebaikan. Atas kejadian ini kan semacam ada ancaman atau teror yang tersendiri. Nah, solusinya seperti apa? Saya kira ketika kita bicara solusi, ya dulu para penceramah itu bebas-bebas saja untuk menyampaikan perihal-perihal kebaikan di dalam majelis ilmu, kelompok-kelompok pengajian dan lain-lain. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan Anda mensubscribe mendukung channel ini untuk terus berkreasi. Terima kasih. Melihat seperti ini, ketika misalnya kita akan berikan solusi, ketika ada ceramah-ceramah kita pasang pengamanan dan lain-lain. Atas insiden yang kemarin, seolah kita betul-betul termakan dengan ancaman itu, dengan teror itu. Nah, tapi kalaupun misalnya dalam hal ini solusinya seperti apa, ya tentu komunikasi yang baik dengan aparat setempat, dari RT, RW, kepolisian atau ada babin dan lain-lain, ketika memang ada acara-acara yang mengundang banyak orang seperti itu, seperti ceramah, tausiah atau tablik seperti itu ya. Tentu ini diperlukan komunikasi yang baik. Tapi dalam konteks ini juga saya mewakili perasaan juga gitu ya, bahwa kalau kita mengingat masa lalu, ya sebenarnya bebas-bebas saja ketika seorang pendakwah ulama ingin memberikan nasihat-nasihat soal agama seperti itu, soal kebaikan. Atas kejadian ini tentu karena ini sudah mengundang banyak pihak ya, mengundang perhatian yang luar biasa, bahkan sampai dengan dunia, kita di Indonesia wabil khusus di Lampung menyikapi persoalan ini, kalau bagi kita ya biasa saja gitu. Biasa saja dalam artian kita tidak usah panik, tidak perlu takut, walaupun ada beberapa kejadian-kejadian yang itu tadi tanda kutip semacam kita ini sudah tidak aman gitu ya, karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa semacam ini. Menyikapinya saya kira kita tetap waspada, hati-hati ya, koordinasi yang baik, dan bahwa umat ini tetap kuat, umat kita tetap bersatu, kita
kita tetap berdampingan baik dengan penganut kepercayaan lain atau agama lain, dan bahwa toleransi saya kira di Indonesia itu sudah final. Jadi kita sebagai masyarakat kita sikapi secara bijak dalam konteks mari kita ikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat dan kita tetap meyakini bahwa penegak hukum akan menjalankan fungsinya secara benar. Ya, kami berharap bahwa terkait dengan persoalan ini bisa terungkap secara jelas sampai kepada masyarakat informasinya oleh penegak hukum yang hari ini sedang berjalan prosesnya, gitu ya. Sehingga apa? Kita juga masih meyakini bahwa di negara kita sedang dalam keadaan baik-baik saja ketika memang hal ini bisa diungkap secara jelas, dan harapan kita memang seluruh elemen masyarakat, instansi penegak hukum, para stakeholder ya sama-sama kita bisa bekerja sama untuk mengungkap persoalan ini sehingga jelas dan terang. Jadi tidak timbul prasa-prasa yang multitafsir terkait dengan analisa-analisa politik, keagamaan, ya masalah toleransi dan lain-lain. Saya kira kita harus menyikapinya secara bijak, itu harapan saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, oke? Like